Hello and welcome everyone to the Halo, international. selamat datang semuanya. First, let me start with some housekeeping announcements. Kita akan memberikan pengumuman untuk Arab memakai channel Chinese, bahasa Indonesia, menggunakan Rusia, Thai, menggunakan Jerman, Khmer, Japanese, Nepali, memakai Korea. Saya ulangi, Arabic memakai Chinese, bahasa Indonesia memakai Rusia, channel Rusia, Thai, Jerman, Khmer, menggunakan Japanese, Nepali, menggunakan channel Korea. Selamat datang semua dan terima kasih sudah join dengan kita untuk merayakan Hari Internasional Pekerja Rumah Tangga. 17 dari 2% dari 67 juta secara global pekerja rumah tangga. And the world of migration and the world of the care economy. Today we are also celebrating. Kita juga akan merayakan hari ini 20 tahun sejak PBB mengadopsi 190, Konvensi 190. Hari ini kita merayakan 2 tahun setelah pengadopsian dari Konvensi 190. Followed closely by a formal endorsement at the General Assembly on December 19, 2018. This covers all the Sejak dimensions dari Desember 2018. Hari ini kita masih mengalami beberapa ruang dan juga perlindungan daripada pekerja rumah tangga, terutama pada saat pandemi ini, yang mana mempengaruhi dunia secara merata. Hari ini kita akan memulai dengan pidato pembukaan dari Presiden Merkel. Tolong menunjukkan diri Anda, Presiden Merkel. Good afternoon. Selamat siang. Di sini Merkel. Selamat pagi, selamat malam kepada kalian semua, dan terima kasih untuk memberikan saya kesempatan. Saya ingin mengatakan ini sangat tidak umum kita merayakan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. Dan walaupun dengan pandemi COVID-19 ini tidak akan menghalangi acara ini, Elizabeth Tang to start fundraising a solidarity dan fund. juga membuat sekretaris umum kita untuk melakukan penggalangan dana. Dan hari ini kita akan melihat topik yang sangat menarik. Mengenai para pekerja rumah tangga yang to Qatar, we will go to Lebanon, we will go to Kenya, we will go to ke Jamaica. tempat lain untuk mendapatkan pekerjaan. We are going around and we are going to hear about many interesting things happening. But the message should be clear. Kita akan mendengarkan banyak sekali cerita menarik yang terjadi. Kita sebagai pekerja migran harus mendidik diri kita sendiri. Kita harus berdiri. Dan kita juga harus mengerti mengenai teknologi. Kita harus menambah keterampilan diri kita. Seperti apa itu Zoom. Tapi itu tergantung daripada Anda.
Saya tidak tahu apakah saya harus memperkenalkan panel kedua, tapi ini adalah panel pertama. To make sure that we take it out of that drawer, that we take it out of that cupboard, and once more that we bring everybody back, especially Lebanon. We're moving in Qatar, but we need to move back into Lebanon, and we must make sure that we are mobilizing and educating domestic workers. And the other Dan kita harus memastikan kalau semua pekerja rumah tangga itu diberikan keterampilan. Kita harus menggunakan semua organisasi pekerja rumah tangga di seluruh dunia. Dan saya sangat berharap untuk melihat lebih lagi dari IDWF. Terima kasih banyak. Terima kasih Presiden Mertel. Adalah suatu kehormatan buat kami untuk Anda bisa hadir di tempat ini. Seperti yang Anda sebutkan, kalau kita harus bersatu pada saat pandemi ini dengan melintasi perbatasan, sangat penting buat kita untuk merefleksikan mengenai kekuatan daripada pekerja rumah tangga. Kesulitan ini adalah pengalaman dari setiap tingkat daripada pekerja rumah tangga. Seperti yang mereka hadapi pada saat kesulitan yang mereka hadapi di dalam negara mereka. To begin with, making their economic survival something that is very necessary for us to tackle if we are to build back better and recover from this pandemic and envision a world where labor is fair and labor is free. Second, they experience limited term contracts, fragile employments, employer tied. Yang terjadi sekarang ini di negara-negara di mana mereka harus mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Tetapi karena pandemi ini membuat para pekerja rumah tangga kesulitan. Dan hari ini panel pertama kita akan memeriksa mengenai serikat, bagaimana mereka menghadapi kesulitan dari prakedatangan sampai dengan bagaimana mereka berinteraksi dengan majikan dan juga bagaimana mereka pada saat berada di negara asal mereka. Hari ini adalah kehormatan buat saya untuk memperkenalkan 4 pembicara. Yang pertama, unionizing and their resistance. Nicola Lawson is joining us. Nicola Lawson dari Jamaika. Dia adalah wakil presiden dari Jamaika. Dia bekerja untuk mempromosikan hak asasi manusia law and practices at local, national, regional, and international levels. She is a promoter of domestic workers. Dia adalah promotor daripada sektor pekerja rumah tangga dan membawa program untuk para pekerja rumah tangga dan anak-anaknya dan berjuang untuk melawan diskriminasi. Nicola adalah pekerja rumah tangga lebih dari 24 tahun dan sebagai anggota dari serikat. Also joining us today is dan juga Rahel Zegeye. Rahel Zegeye adalah aktivis hak asasi manusia dan membuat film. Dia telah tinggal di Lebanon selama 20 tahun. Hanya memiliki 1 minggu libur
Dan dia menggunakan waktu itu untuk menulis, untuk memimpin mengenai para pekerja rumah tangga di Ethiopia. Dan kemudian dia juga memimpin film. Dan dia juga menemukan Masawat. The sponsorship system that she will elaborate on and talk to us more about later in this panel. Dan dia akan membicarakan lebih lagi nanti. Dan juga dari Kenya, Margaret Kabu, Maggie. Dia bekerja di Kenya dan telah bekerja di Qatar selama 8 tahun. Where she works as a nanny. Dia bekerja sebagai babysitter dan juga terapi. And in June 2020, she started organizing. 2020, dia mendirikan komunitas Kenyan. Over 112 members. Sekarang mereka mempunyai lebih dari 100 anggota dan mereka juga mengedukasi mengenai hak mereka. Yang terakhir, Zainab Ekumba adalah pekerja rumah tangga migran. Hospitals and Allied Workers Union, KUDEIHA. She has worked as a domestic worker in Saudi. Dia telah bekerja di Arab Saudi. She has recently come back from dan telah kembali di bulan Januari dan mempunyai pengalaman yang baik, terbaik dan terburuk di Teluk. Terima kasih. Nicola, silakan ceritakan apa yang pekerja rumah tangga dari Jamaika alami. Selamat pagi. Serikat Pekerja Rumah Tangga Jamaika adalah organisasi yang didirikan untuk mewakili kebutuhan dan kepentingan pekerja rumah tangga. Didirikan untuk mempromosikan, menghormati, mendukung, dan melindungi hak dan kepentingan pekerja di seluruh Jamaika. Bertujuan untuk mensinergikan semua upaya pekerja rumah tangga, serikat kerja, dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk mengubah situasi pekerja rumah tangga dengan menetapkan standar kerja layak melalui pencapaian ratifikasi Konvensi Pekerja Rumah Tangga ILO nomor 189 dan 190 dan pemberlakuan undang-undang nasional dan kebijakan lain serta mengorganisir pekerja rumah tangga untuk memberi mereka suara di tingkat nasional dan daerah. Pekerja rumah tangga dapat dianggap sebagai kategori pekerjaan perempuan lajang terbesar. Sebagai pekerja perempuan, kami berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan nasional melalui kinerja pekerjaan berbayar dan tidak berbayar kami. Kurangnya undang-undang modern yang komprehensif memperburuk pelecehan dan eksploitasi para pekerja ini yang sebagian besar adalah perempuan. Migrasi adalah perilaku alami dan orang-orang bermigrasi karena alasan yang berbeda termasuk pekerja rumah tangga. Mereka bermigrasi untuk kebutuhan dan keinginan manusia untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Untuk memastikan peluang yang lebih baik bagi diri mereka sendiri atau keluarga mereka, seperti mengirim anak mereka ke sekolah yang lebih baik dan aman atau mencari pekerjaan yang tidak hanya memiliki gaji yang cukup, tetapi juga manfaat penting dan prospek pertumbuhan karir, keamanan, dan stabilitas. Migrasi bahkan bisa dari pedesaan ke perkotaan. Misalnya banyak rekan kerja saya dan anggota serikat kami bermigrasi ke Kingston mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih baik.
karena di mana mereka tinggal di daerah pedesaan, mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, seperti kebanyakan dari kita di perkotaan. Di antara masalah utama yang dihadapi pekerja rumah tangga, jam kerja yang panjang, beban kerja yang berat, kurangnya privasi, gaji rendah, akomodasi dan makanan yang tidak memadai, pelecehan seksual, emosional, fisik, kerja paksa, dan pemecatan yang salah. Ada dua kelompok pekerja rumah tangga yang cenderung dihadapkan pada kondisi yang lebih berat, seperti pekerja migran dan pekerja rumah tangga anak. Migrasi dapat bermanfaat bagi pekerja migran, komunitas mereka, dan negara tujuan dan asal mereka. Namun pekerja migran secara khusus menghadapi resiko eksploitasi dan pengucilan dengan akses terbatas atau tanpa akses ke perlindungan sosial. Mereka tetap menjadi salah satu sektor yang paling tidak terlindungi di bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nasional dan menderita karena pengawasan yang buruk. Mereka rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia karena ketidaksetaraan yang ditentukan oleh jenis kelamin, ras, latar belakang, asal kebangsaan, dan status sosial. Tidak ada pembayaran atau pemotongan gaji, tidak ada kontrak atau kontrak pengalihan, penahanan paspor, biaya besar yang dibayarkan kepada agen tenaga kerja. Pelanggaran martabat dan kebebasan manusia, perlakuan yang merendahkan dan kekerasan, kerja paksa dan perdagangan untuk eksploitasi tenaga kerja dalam kasus-kasus terburuk merupakan pelanggaran yang biasa dialami oleh para pekerja ini. Situasi ini kritis terutama bagi pekerja rumah tangga migran dengan status imigrasi, tidak resmi atau tidak berdokumen, atau mereka yang tinggal dan bekerja dalam rumah tangga, seringkali memiliki akses terbatas ke perangkat komunikasi, seperti ponsel atau internet untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka. Serikat Pekerja Rumah Tangga Jamaika telah mengadvokasi penerapan pekerjaan layak untuk pekerja rumah tangga dan gerakan bebas pekerja rumah tangga dalam pasar tunggal dan ekonomi CARICOM, CSME. Sebagai anggota CARICOM, orang dapat melakukan perjalanan ke Pulau Karibia lainnya dan dapat berada di sana selama 6 bulan selama Anda tidak bekerja. Tapi sebagai orang Jamaika, begitu Anda masuk, Anda dikesampingkan. Melobi pemerintah CARICOM untuk meratifikasi dan melaksanakan konvensi ILO 190 dan 189, dukungan untuk pembentukan asosiasi pekerja rumah tangga di seluruh Karibia, pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk asosiasi nasional. Memperjuangkan implementasi penuh rezim CSME ini untuk pekerja rumah tangga sehingga mereka dapat menikmati hak-hak mereka di bawah rezim dengan cara yang sama seperti kategori pekerja lainnya yang saat ini dapat melakukan CARICOM pasar tunggal dan ekonomi CSME. CSME adalah rencana pembangunan inklusif yang dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat di kawasan Karibia dengan memberikan kesempatan yang lebih banyak dan lebih baik untuk memproduksi dan menjual barang dan pekerjaan. Seperti semua hal lainnya, pekerja rumah tangga kembali dibatasi. Menurut salah satu penulis, penyebab utama migrasi tidak resmi bukanlah mengabaikan regulasi oleh para migran, melainkan pertambahan ketimpangan di dalam dan antar negara dan kegagalan negara untuk menciptakan sistem migrasi yang memadai untuk memenuhi permintaan. Mengingat lemahnya perlindungan jaminan sosial yang tersedia bagi pekerja migran di negara tersebut, maka perlu dilakukan untuk meletakkan keseimbangan antara intervensi independen bersama dan multipartai yang kami serukan kepada pemerintah. Untuk mengadopsi tanggapan yang efisien dan realistis terhadap masalah ini di seluruh negara anggota, yang akan membutuhkan koordinasi imigrasi ketenagakerjaan dan hukum jaminan sosial, kerangka kebijakan dan praktik terbaik untuk dikembangkan di wilayah tersebut.
Perlunya pengawasan agen tenaga kerja karena kurangnya pengawasan agen tenaga kerja adalah masalah terbesar. Seringkali mereka memberikan informasi yang menyesatkan tentang tawaran pekerjaan dan mengeksploitasi calon pekerja migran melalui janji-janji palsu. Contoh, seorang majikan di luar negeri meminta layanan dari salah satu anggota kami untuk bekerja sebagai pengasuh yang tinggal untuk 2 pria lanjut usia. Gaji dan tunjangan terdengar bagus, tetapi pada saat kedatangan diketahui informasi palsu yang diberikan kepada serikat. Pekerja ditempatkan di sebuah rumah dengan 8 pria lanjut usia, tidak ada akomodasi yang layak untuknya, rumahnya dipenuhi dengan pengerat dan kecoa, makanan terbatas, sebagian besar dia harus menggunakan uangnya untuk memberi makan dirinya dan orang tua yang dia rawat. Untungnya mereka tidak mengambil dokumennya, sehingga dia dapat menghubungi serikat pekerja tempat dia mengajukan keluhannya. Di mana dia disuruh pulang, dia memesan tiket pesawat dan kembali ke rumah. Contoh lain dari anggota yang dikirim oleh serikat pekerja ke Meksiko, dia dilecehkan secara seksual. Dokumennya diambil darinya sehingga dia tidak dapat kembali sendiri. Serikat pekerja melakukan kontak dengan konsulat Jamaika yang melakukan persiapan untuk kepulangan yang aman. Ini adalah beberapa cobaan berat yang dihadapi pekerja migran. Dan saya yakin bahwa banyak pekerja rumah tangga di seluruh dunia memiliki cerita untuk diceritakan. Beberapa hal yang perlu diberikan pemerintah. Pertama, pengecekan latar belakang agen tenaga kerja. 2, Menteri Tenaga Kerja harus memilih kampanye peningkatan kesadaran dalam mendukung agensi layanan di tiap negara yang dapat membantu para pekerja yang ingin bergerak dalam CSME untuk bekerja dalam berbagai cara untuk memberikan informasi dan dokumentasi tentang rezim gerakan bebas. 3, membimbing mereka ke area di mana mereka dapat memperoleh informasi tentang peluang kerja di negara asal mereka yang baru, informasi akomodasi dan perumahan serta nasihat dan informasi tentang melamar rezim dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. 4, kemitraan dengan agen tenaga kerja seperti halnya pekerja pertanian. 5, memformalkan pekerjaan informal di seluruh Karibia. 6, memastikan akses atas informasi dan nasihat hukum bagi para pekerja rumah tangga yang bermigrasi. 7, pelatihan untuk peningkatan kesadaran petugas imigrasi tentang hukum gerakan bebas keterampilan atau tenaga kerja termasuk hak atas CARICOM berdasarkan pasal 46 dari revisi perjanjian Cakwa Ramas untuk mencari pekerjaan dan atau terlibat dalam pekerjaan yang menguntungkan di salah satu anggota CARICOM negara yang berpartisipasi. Meskipun pekerja rumah tangga memiliki dokumentasi mereka untuk bekerja, mereka dilecehkan saat masuk oleh petugas imigrasi. Mereka membutuhkan pelatihan berkelanjutan dan kesadaran hukum. 8. Semua pekerja harus diperlakukan dengan kesetaraan, martabat, dan rasa hormat tanpa memandang jenis kelamin dan status imigrasi mereka. Pemerintah perlu merapikan dalam kutip rumah-rumah mereka untuk memastikan orang-orang di wilayah tersebut mendapat manfaat. Standarnya adalah orang dapat melaksanakan hak mereka di CARICOM. 9. Harus ada perubahan besar di seluruh Karibia di mana pemerintah meratifikasi dan melaksanakan konvensi ILO 189 dan 190. 10. Poin utamanya adalah para pekerja yang telah diberikan hak di bawah rezim pergerakan bebas, pekerja rumah tangga di tahun 2009 dan sekarang tahun 2020, mereka tidak dapat menggunakan hak tersebut karena berbagai alasan bahwa rezim tersebut belum sepenuhnya diterapkan untuk memfasilitasi mereka. Mereka perlu mendapatkan kualifikasi Karibia dan di seluruh wilayah. Rezim CUQ belum diterapkan dengan benar. Saatnya membuka pintu bagi pekerja rumah tangga agar kita bisa masuk. Terima kasih Nicola untuk 10 poin. The Vice President of the Jamaica Household Workers Union, the contexts of the Isi dari Karibia dan negara lain mengenai pekerja migran. Kita juga memiliki Rahel Stegagaya mengenai kafala sistem dan juga pengalamannya di Teluk.
the differences and the similarities and potentially another agenda for change as well. Rahel, the floor is yours. Hello. Hello, Rahel. Halo, Okay. Thank you so much. terima kasih. إنه أعطيتونا هيدا وقت كثير لنا مشان نتحسن ودانا. Terima kasih untuk waktunya untuk meningkatkan situasi kita. بتساعد Saya ingin membicarakan mengenai sistem kafala. إنه هيدا Sistem saya lupa menjelaskan untuk mengubah ke channel Inggris. Okay. أنا بشكركم اليوم حطيتونا كل إنجو لأن وقتكم. Saya terima kasih untuk semua hari ini. أنا اليوم بدي أقول كفالة سيستم شو عم بيصير بالكفالة سيستم. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai sistem kafala dan apa yang terjadi dengan sistem kafala untuk para pekerja migran. Sistem kafala orang-orang Lebanon mengenai jumlah uang yang akan diberikan untuk pekerja rumah tangga, jam berapa saya harus istirahat. Semuanya di bawah sistem kafala, membantu majikan dan kemitraan untuk orang-orang Lebanon, bukan untuk pekerja rumah tangga migran. Mereka mengambil paspor kami dan mereka mengkontrol hidup kami, apa yang kita lakukan, mulai dari airport, menunggu untuk kembali ke rumah 2, 3, 4 tahun. Saya di sini sudah 20 tahun. Untuk waktu 20 tahun ini, kemitraan ini, sponsorship ini yang mengkontrol hidup saya. Saya ingin hak saya. Hukumnya harus termasuk untuk internasional dan para pekerja migran. Kami tidak ingin dianggap sebagai benda. Kita bekerja seperti budak di bawah sistem kafala. Terutama sekarang pada saat kita ingin mengadakan perubahan atas pekerja rumah tangga, tapi orang-orang Lebanon tidak menerima ini, dan saya telah hidup di bawah sistem ini selama 20 tahun dan tidak ada yang berubah. Terutama sekarang, 10 bulan yang lalu, kita mengalami krisis ekonomi dan politik melalui COVID-19. Jutaan pekerja migran di Lebanon tidak mempunyai pekerjaan, tidak punya paspor, tidak ada makanan, tidak ada yang menawarkan makanan kepada mereka. Mereka semua berusaha untuk keluar dari negara ini, tapi tidak bisa. Kita disiksa oleh pemerintah Lebanon. Tidak ada yang legal dengan ini tidak baik. Karena
alasan ini, semua pekerja migran tertahan di Lebanon karena IDWF dan juga anti pergerakan. Kita bahkan tidak punya uang untuk transportasi. Kita tidak bisa kembali ke negara asal kita. Kita bekerja untuk mendapatkan uang. Banyak orang yang bekerja seperti ini di Lebanon untuk anti pergerakan. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Sangat banyak pekerja migran di Lebanon. Tolong kita minta dari pemerintah, terutama pemerintah Lebanon, untuk memberikan kami visa yang baru. Pemerintah itu tidak melihat apa yang terjadi dengan kita. Kita tidak dapat meninggalkan negara ini. Kita tidak dapat meninggalkan Lebanon. Bagaimana pemerintah Lebanon memberikan visa untuk pekerja rumah tangga yang baru? Kita semua bekerja 3 tahun, 6 tahun tanpa bayaran. Dan juga kita meminta untuk sponsor kita, bahwa mereka ini tidak tahu apa sistem sponsor mereka. 75% ini tidak mengerti apa itu sistem sponsor ini. Tolong tinggalkan anak-anak kami. Jangan tinggalkan mereka tanpa makanan. Itu yang mereka minta. Kita dianggap seperti binatang, anjing. Mereka bilang kalau mereka tidak akan membayar kami dan kami dipukul secara fisik. Setiap hari banyak pekerja migran yang meninggal di Lebanon. Dan juga mereka ada yang tertahan di rumah majikannya, jadi mereka tidak bisa meninggalkan Lebanon. Dan kita juga meminta kepada pemerintah Lebanon untuk tidak memberikan visa kepada pekerja migran yang baru. Kita butuh membeli tiket dan uang saat ini. Tidak ada yang memperhatikan pergumulan kami, terutama untuk anak-anak pekerja migran. Mereka tidak memiliki susu, makanan, diaper. Kami meminta untuk menyadari mengenai kondisi kami. Kami meminta semuanya untuk membantu kami untuk menyelesaikan masalah ini dan juga untuk pemerintah Eropa.
bahwa ada wanita-wanita yang hidup berdasarkan bantuan. Kalau pemerintah Eropa itu menyadari akan banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Rahel. Ini adalah situasi yang sangat buruk. Sangat menyedihkan bagaimana hak asasi manusia itu diberhentikan. Have their autonomy taken away from them by such a system. Dan juga sangat menyedihkan melihat bagaimana hak asasi manusia itu dihancurkan oleh sistem tersebut. Dan sekarang adalah Maggie untuk melihat, ceritakan kepada kami mengenai kehidupan di Qatar. Selamat malam semuanya. According to our topic today is Migrant Day. First of all, you have to know who is a migrant Pertama, worker. apa itu pekerja migran? Migrant worker is someone who goes from Pekerja migran adalah seseorang yang dari negara asal ke negara lain. to Gulf country. First reason is poverty. Alasan-alasan untuk Family in Kenya para mereka untuk pindah ke negara lain. Yang pertama adalah kemiskinan. this make every difficult for them to raise finance for school fees and some point to put plate of food on the table. Sangat sulit bagi mereka untuk membiayai pendidikan dan juga Most of red menyediakan every makanan reason di for meja. to raise family upkeep. Next point is low job opportunities. Yaitu sedikitnya kesempatan lapangan pekerjaan. Working as domestic workers. If they can get good opportunities, Kalau mereka dapat mendapatkan kesempatan bekerja di tempat lain, one is alcoholism. Alcoholism is leading to separation, hence singles mom migrating in order to be able to raise their kids. And some are to get away from getting married early, escaping violent environment. Why migrants yaitu kabur atau melarikan diri dari lingkungan yang Europe countries is less complicated to find work and move to Middle East, Kenapa especially Qatar. negara Teluk Is a peaceful country. dibandingkan dengan negara-negara Eropa? We Negara expect wages Teluk tidak terlalu rumit though this selama is Qatar. Itu negara yang sangat Kenya. damai, kehidupan yang lebih baik, dan kondisi kerja yang lebih baik. Collaboration between Ini adalah strategi marketing oleh agensi di Kenya. the main reason. Dibutuhkan kolaborasi antara negara-negara Domestic asal dan tujuan. than those who have Alasan utamanya, lived siapa yang bisa lebih baik mendidik prospektif pekerja rumah tangga dari Kenya back input on daripada mereka yang telah menghidupkan mimpi mereka? Kita harus bertanggung jawab untuk memberikan mereka umpan balik atau masukan tentang penjamu better give input dan to the government about the situation of Kenyan migrant domestic worker and hukum ketenagakerjaan yang ada. accordingly. The recent changes in Qatar labor law Perubahan terbaru di Qatar, number 17 of 2020 Undang-Undang Nomor 17 tahun minimum 2020 and menentukan gaji minimum nasional untuk pekerja dan pekerja rumah tangga. law number 18 2020 terminating Undang-Undang Nomor 18 tahun 2020 pemutusan hubungan kerja. removal
those who have penghapusan legitimate workers persyaratan NOC, dire situation to a chance to unchain themselves. undang-undang ini telah memberikan pekerja rumah tangga migran yang berada di situasi mengerikan sebuah kesempatan untuk melepaskan diri mereka dari kafil mengerikan. Beberapa telah berhak mereka pulang ke rumah lebih cepat. Sistem kafala masih ada. Terima kasih. Thank you, Margaret. I might come back to you in a few. Terima kasih, Margaret. To ask Zainab to speak. Saya ingin meminta Still with us because she's experiencing some Zainab untuk berbicara. her connection. Hello. Hello, Zainab. Halo, Hello, my name is Zainab. nama saya Zainab. Thank you for this opportunity. Terima kasih untuk kesempatan Sharing ini. on factors that motivate Saya ingin domestic workers to return memberikan back to Kenya. I have been to Saudi Arabia back and forth for the past 6 years. saya The reason that I came back saya for the sudah first time, bolak-balik ke Arab Saudi. come back home the second or the third time. For the first time, it was not a good experience because I was experiencing lack of pay for 10 months, and that is something that I could not work with because I had needs that made me go to Saudi Arabia to seek employment in the first place. So when my employer told me that I have to wait for 2 years for me to be given the lump sum amount of money, it could not work for me. The second thing was sexual abuse, mistreatment, violent Jadi behaviors from Zainab bekerja di and also there was no safe Arab Saudi. like communicate whatever that I'm going through. So I just Jadi decided saya mengalami kesulitan untuk berkomunikasi kemanapun. another thing was I really felt homesick. Saya sangat kangen, merindukan keluarga saya. 2 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk jauh dari keluarga. The contract time for first time for the people going there for the first time, it would really work because when you're homesick, you're not able to concentrate on your work. You cannot be able to understand what is going on where you left the people because sometimes you don't have a phone or a SIM card at the moment you get into that country. Another thing was ill health. I had a chest condition. I could not be able to perform all the duties. And in Saudi Arabia, for the first time, I did not have like. Maaf, ini saya agak kurang jelas mendengarkannya. Only if your sponsor was not around. So it could not work for me. So I just decided instead of always quarreling with your mother. Jadi saya Bringing the microphone closer, please, to your mouth, so we can hear you clear. Sorry. bisa Okay, so I was saying another reason that will make you go back to your country is ill health, or sometimes when you get accidents. Some people get accidents. I had a colleague who fell from a ladder while she was cleaning the roof, and she was incapacitated, so she could not be able to continue with her work. So I stopped working and I had to come back home. And when I came Jadi back saya mempunyai teman yang bekerja sedang membersihkan dan jatuh. So I had to decide on a way that I was still going to get employment. So that is when I met Ruth. She organizes us at Kudeia, and you're able to attend conferences. You're able to be trained and be taught on our rights. And so when I was going back for the second time, I had Jadi teman saya ini dikirim balik. I was able to there were WhatsApp groups where I was able to like rant, and
able to take off things off my chest, and other domestic workers were able to share on our challenges and be able to. Jadi kita mempunyai grup WhatsApp, jadi kita bisa saling mengedukasi antara satu dengan yang lain dan saling membantu. I managed to finish my contract, so that is the reason why I came back home. Dan yang kedua itu saya bisa menyelesaikan kontrak saya, makanya dengan itu saya sekarang bisa berada di rumah saya. Be able to rest because the fatigue is just too much. So when you come back home, you send all the money back home. You don't have any savings, so you have to go back again to work. Pada saat kembali ke rumah kita membawa uang kita, jadi nggak punya uang lagi, jadi saya harus kembali lagi. For me, because I wanted to go to college, and Karena saya ingin so that is the kembali ke Arabia. universitas. My contract again because of the COVID-19. Dan sekarang saya tidak bisa lagi kembali ke Arab Saudi karena COVID-19. Terima kasih Zainab. Dan terima kasih Margaret untuk tinjauan mengenai pekerja rumah tangga di Kenya, yang mana negara asal Kenya dan Qatar untuk meningkatkan situasi pekerja rumah tangga. Misalnya untuk mengurangi kontrak dalam pekerjaan rumah tangga. Transnational organizing and unionizing with migrant workers and returnees. If we are also to take one recommendation from this panel, it is very essential to keep the communication flows going from the countries of origin. Kalau kita ingin mengambil masukan daripada panel di saat ini, jadi para pekerja rumah tangga tidak akan mengalami kesulitan yang sama pada saat mereka kembali ke rumah. Perbatasan tidak hanya halangan daripada sektor daripada pekerja rumah tangga, ini juga adalah perbatasan yang mereka harus lewati dan juga bagaimana mereka harus menghadapi tantangan ini. Dan saya serahkan kepada Adriana, panel kedua, bagaimana pekerja rumah tangga mengorganisasi lintas gerak. Sí, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. I'm gonna be speaking in Spanish, so please everyone put your interpretation into English. Saya akan berbicara dalam bahasa Spanyol, jadi tolong ganti channel ke bahasa Inggris. Vamos a hablar en español en este segundo panel. Muchas felicidades y muchas gracias. Saya akan berbicara bahasa Spanyol. El segundo panel es creando espacios entre sectores y movimientos, estrategias de las trabajadoras migrantes. La resistencia de las trabajadoras migrantes no solo se forma a través de la geografía, ya que se abren espacios para sí mismas dentro de los movimientos. Ellas construyen comunidades transnacionales, desafían las políticas migratorias y las fronteras que son hostiles hacia ellas, reimaginan una economía del cuidado, donde el cuidado es mutuo, es visible y es valorado. Mohon tunggu sebentar. Para unirse a sus hermanas en diversas batallas por la justicia racial, por la justicia para las mujeres, la justicia para las mujeres indígenas y la justicia laboral. Este panel confronta al poder. Maaf, ada masalah teknikal. Batallas que están librando las trabajadoras domésticas migrantes en todo el mundo. ¿Qué podemos aprender de sus experiencias?
tengo el honor de presentar a un panel de las compañeras líderes. Saya mendapatkan kehormatan. Aquí tenemos a las compañeras de Asia, la compañera Sheila Estrada. Ella es originalmente de las Filipinas, pero trabaja y organiza en Hong Kong. Tenemos también a nuestra compañera Wendy Galarza. Ella es originalmente de Mohon maaf, masih ada masalah teknis. Tidak bisa dilakukan penerjemahan. También tenemos a nuestra compañera Diana Solís de García. Ella es originalmente de Bolivia, viviendo y organizando en Sao Paulo, en Brasil. Ella es directora de la Secretaría Migrante y la Secretaría Indígena del Sindicato de Trabajadoras Domésticas del municipio de Sao Paulo. Es también directora de la Federación Nacional de Trabajadoras de Brasil. Mohon menunggu. La Organización de Presencia para América Latina. Adriana? Sorry, y también tenemos a nuestra compañera que se une desde Estados Unidos, nuestra compañera Ajin Pu. Ella es directora de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar en Estados Unidos. Estas son nuestras 4 panelistas. Les damos un aplauso virtual de bienvenida. Pero quisiéramos comenzar ahora con música. Esta es una iniciativa de nuestra compañera Diana. Ella quiere hacer un tributo, un homenaje a las trabajadoras domésticas migrantes que murieron durante la pandemia. Especialmente Diana tiene muchas compañeras que murieron y aunque no sabemos el número exacto de trabajadoras domésticas migrantes que murieron en la pandemia, las que están en la primera línea y organizando con sus compañeras sí saben quiénes son. Entonces, invito a que mis compañeras del equipo técnico puedan poner la canción y invito a Diana a que tome el micrófono porque ella nos va a cantar esta canción en homenaje a todas las compañeras perdidas durante la pandemia. Gracias, Adriana. Terima kasih, Adriana. Hoy. Noval. Halo. Sí, Diana, vamos a esperar a que la música comience. En los eventos en línea, siempre la tecnología es un desafío, pero esperamos. Mari menunggu untuk musiknya untuk dimulai. Kita harus menunggu untuk lagunya. No estamos escuchando la música. Creo que el audio está apagado. Vamos a tener paciencia. Nuestra compañera Rula nos está ayudando en la canción. Espero instrucciones tuyas, Rula. Tú me dices si quieres que seguimos. The audio was on, so I'm trying to figure out how. Audionya nyala, jadi saya akan coba melihat bagaimana. Try, please. Yes, thank you. Thank you, Fish.
cosas tiene la vida? Hidup mempunyai caranya. Hidup memiliki jalannya. Saya harus melihat kamu pergi. Pada saat saya mengharapkan sedikit, pada saat aku melihat senyumnya, memenangkan 1000 perlawanan, perjuangan yang terbaik, dan manusia yang sempurna. Hatiku untukmu. Dan hari ini aku menaikkan suaraku, walaupun tidak memiliki kekuatan. Hari ini saya menaikkan suaraku, walaupun aku tidak mempunyai kata-kata. Hari ini aku menaikkan suaraku untuk angin, mengekspresikan perasaanku. Dan hari ini saya menaikkan suaraku, walaupun aku tidak memiliki kekuatan. Aku menaikkan suaraku, walaupun aku tidak memiliki kata-kata. Mengekspresikan perasaanku. Tu bella alma descansa en paz. Jiwa yang cantik istirahat, tetapi memorimu tidak akan bisa dihilangkan dari hidupku. Hari ini aku menaikkan suaraku, walaupun aku tidak memiliki kekuatan. Aku menaikkan suaraku hari ini, walaupun aku tidak memiliki kata-kata. Hari ini aku menaikkan suaraku, mengekspresikan perasaanku. Mengekspresikan perasaanku. Hari ini aku menaikkan suaraku, walaupun aku tidak memiliki kekuatan. Hari ini aku menaikkan suaraku ke angin, walaupun aku tidak mendapatkan kata-kata. Mengekspresikan perasaanku. Mengekspresikan perasaanku. Muchas gracias, Diana. Thank you very much, Diana. Terima kasih banyak. Sangat cantik. Itu adalah persembahan yang sangat baik. So I've been told by my colleagues that saya diberitahu kalau saya harus berbicara bahasa Inggris karena ada masalah teknis dengan terjemahan. Saya akan dengan cepat menjelaskan untuk panel kedua yang akan saya persembahkan. Migrant domestic workers strategies. Migrant domestic workers resistance is not rumah tangga yang ditolak itu. They build transnational communities, they challenge hostile migration policies and borders, but they also reimagine an economy of care where care is mutual, is visible, is valuable, and form alliances across. Mereka membangun komunitas transnasional, menantang kebijakan dan perbatasan imigrasi yang tidak bersahabat, membayangkan kembali ekonomi kepedulian, di mana kepedulian itu saling menguntungkan, terlihat dan dihargai. What can we learn from their experiences? Apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman mereka? To all these warriors, saya merasa terhormat untuk mempersembahkan saudara-saudari kita, Diana,
Diana Solis dari Bolivia, tapi dia di San Paulo di Brasil. Dia adalah direktur Venatrat dari San Paulo, Serikat San Paulo Pekerja Rumah Tangga di Brasil. Dan juga dia adalah sekretaris dari organisasi migran. Diana, silakan. Bueno, esa música yo vi que era el momento de cantarla, no soy una cantora. Saya rasa adalah waktu yang saya bukan penyanyi profesional, tapi adalah waktu yang tepat untuk mempersembahkan kepada para saudari-saudari yang sudah meninggal. Banyak dari mereka yang merasakan kesedihan di seluruh dunia. Ini adalah persembahan kecil untuk pekerja rumah tangga di seluruh dunia yang telah meninggalkan kita, terutama untuk mereka yang tidak bisa kembali ke negara asal mereka. Dan saya ingin berada di samping mereka, membantu mereka, mendukung mereka. Saya akan memulai sekarang dengan presentasi saya untuk membicarakan pekerjaan yang kami lakukan. Saya dari Bolivia, tapi saya di Brasil sudah 25 tahun. Saya ada direktur dari Venatrat dan juga direktur dari organisasi di San Paulo dan juga kantor di Amerika Latin. Saya akan mencampur Spanyol dan Portugis setelah beberapa tahun. Serikat yang telah dibuat seperti pekerja lain. Secara spesifik, itu sangat penting untuk serikat untuk situasi yang rentan ini untuk para pekerja rumah tangga. Jadi kita melihat kalau banyak pekerja rumah tangga itu menderita amat sangat. Mereka tidak memiliki waktu yang privat. Duduk di lantai, bagaimana seorang manusia bisa memperlakukan manusia yang lain seperti itu? Bagaimana bisa melihat kalau manusia itu mencintai manusia? Jadi dia datang kepada kami dan kita memberikan konseling. Dan pekerja migran mempunyai hak yang mana pekerja Brasil juga punya sebagai pekerja rumah tangga. Seharusnya sama. Pekerja rumah tangga dari Brasil atau migran, mereka seharusnya memiliki hak yang sama. Jadi kita akan membuat ini menjadi satu kategori. Seharusnya tidak perbedaan dari kewarganegaraan, latar belakang, rasial, ras, dan pekerja rumah tangga migran adalah mereka yang menderita
paling menderita. Negara asal tidak memberikan mereka rumah atau pekerjaan, jadi mereka menemukan kesempatan yang lebih baik, tapi mereka berada dalam situasi yang rentan. Mereka tidak punya waktu luang, mereka tidak bisa meninggalkan rumah, kerja yang berat. Ini apa yang harusnya serikat pekerja melihat. Kita harus memastikan kalau mereka melakukan semuanya dengan baik, dan kita harus mensupport mereka. Jadi mereka menelpon saya dan saya juga memastikan kepada mereka kalau saya tuh berada di samping mereka. Saya berbicara dengan orang yang seperti psikolog, mereka membantu saya. Dan serikat pekerja seharusnya memainkan peran itu, mendengarkan kepada komplain mereka. Bukan hanya komplain mengenai majikan mereka, tapi komplain mengenai situasi secara menyeluruh. Saya merasa kita harus mewakili diri kita. Mereka harus mengirim uang kepada negara asal mereka. Pekerja rumah tangga mungkin mereka sakit, dan saudara mereka juga bahkan yang di negara asal mereka tidak tahu. Mereka secara fisik dan secara mental dilecehkan. Jadi pekerja rumah tangga tidak membagikan ini kepada keluarga mereka. Jadi kita melalui kelaparan, nggak ada makanan, kita merasa dipermalukan, dihina. Ini membuat saya marah. Mereka mengambil keuntungan dari kita karena status migran kita. Jadi karena kita adalah migran, jadi mereka sepertinya dengan mudah tidak mengindahkan hak-hak migran. Kita membagikan ini di pertemuan kita. Ini adalah salah satu-satunya serikat yang mencangkup para pekerja migran. Saya merasa institusi lain atau serikat lain harus memasukkan pekerja migran di dalam jangkauan mereka. Jadi saya memohon, meminta kepada Anda bahwa pekerja rumah tangga migran membutuhkan bantuan. Dan saya berharap untuk semua organisasi ini untuk mensupport pekerja rumah tangga migran.
Ini adalah yang membuat saya marah adalah tidak ada yang membicarakan mengenai pekerja rumah tangga migran. Mereka menjadi lebih tidak terlihat, tidak ada yang melihat mereka. Pekerja migran datang ke negara baru untuk bekerja. Mereka seharusnya tidak berpikir seperti itu. Harusnya mereka tuh tetap menjadi partner di serikat kita. Terima kasih kepada mereka. Lebih banyak pekerjaan di ekonomi. Diana, ada kurang dari 1 menit dari presentasi Anda. Kita harus melanjutkan agenda kita. Saya juga ingin membahas mengenai pekerjaan kita dengan saudari dari Filipina. Mereka harus melarikan diri dari negara mereka dan dibantu oleh pihak-pihak berwajib. No tuvo mucho que hacer. Aquí nosotros tuvimos una. Dan ada cerita yang dibagikan dari salah satu pekerja migran yang dipaksa untuk menjadi budak berasal dari Filipina. Vivía como esclava también. Ella no tenía derecho a nada. Entonces ella sufre. Dan juga dia hidup seperti budak, tidak punya hak. Dan dia harus juga harus dikembalikan kembali ke negaranya tanpa hak-haknya dia. Dan juga kita punya Libya yang bekerja dengan baik untuk serikat kita dan anggota kita. With these representation cases. Diana, thank you for Diana, terima kasih telah membagikan kepada kita mengenai struktur dari serikat pekerja rumah tangga di San Paulo. Instead of an international secretariat, you chose to have a migrant department. Jadi Anda lebih memilih daripada departemen migran. Everyday basis, and then your structure as a union was changed to reflect the necessity of attending these cases. Also, the importance of bringing humanity back to untuk membawa kembali kemanusiaan adalah kepentingan sangat penting mengenai bekerja untuk keluarga. Jadi serikat adalah keluarga. Terima kasih banyak. Dan saya sekarang akan untuk Sheila, dia bekerja di Hong Kong. Dia adalah ketua pendiri PLUDW. Apa pekerjaan mereka lakukan? Membangun komunitas internasional untuk pekerja rumah tangga migran. Sheila, silakan. Terima kasih banyak, Diana. Terima kasih IDWF untuk mengorganisasi ini dan tempat yang sangat baik untuk bertemu dan melihat satu dengan yang lain. Saya Sheila Estrada, Filipina. Saya di Hong Kong karena saya bekerja sebagai pekerja rumah tangga di sini. Saya ketua pendiri dari tenaga progresif pekerja rumah tangga. Sentro ng nagkakaisa ng progresibong manggagawa in the Philippines. In English, it's a Center of United Progressive Workers. Adalah pusat untuk pekerjaan progresif. Saya ingin memberikan
latar belakang yang singkat, this kind of apa yang transnational akan kita kerjakan, apa yang tujuan dari kita di secara global. Tahun 2004 kita berusaha untuk mengorganisasi. Setelah beberapa tahun kita belajar dan melihat kesalahan, kita melihat PLUDW itu adalah serikat yang lama, 18 tahun. Kita juga menyediakan support secara politik on the rights and welfare not only for Filipinos but other nationalities. As a solidarity work, we always pekerjaan solidaritas, kita percaya bahwa tidak ada perbatasan. Kita harus bekerja menjadi satu. Shutting down and charge penalties to these employment agencies who are abusive. We all know that most of these employment agencies collect excessive placement fees. Kita tahu bahwa agen tenaga kerja itu mengumpulkan atau meminta bayaran yang terlalu tinggi. Migrant workers will not be the victim of this kind of exploitation and discrimination. In result with all our campaigns and research that we have done, untuk kampanye yang kita sudah lakukan, kita membuktikan kepada pemerintah bahwa ada eksploitasi yang terjadi di Hong Kong. Kita mencapai bahwa kita ada pertama dalam sejarah di Hong Kong merubah hukum yang ada dengan meningkatkan penalti yang besar kepada agen tenaga kerja. Kita bukan hanya berkonsentrasi pada agensi, tapi kita juga berfokus kepada meningkatkan tambahan uang untuk makanan. Kita tahu kita semua adalah pekerja, kita membutuhkan hak yang sama, perlindungan yang sama, dan kita ingin mendapatkan diakui secara sama. Mulai untuk dibuka lebih lagi di Kuala Lumpur, Malaysia, di Macau, sudah didaftarkan di kedutaan dan juga di konsulat. Ini adalah pencapaian sangat besar buat kami, karena kami diakui dari 2018 kita mulai koordinasi di Kuwait dan Jordan dengan bantuan dari Sentral dan juga IDWF dan juga dari kantor NGO lainnya. Kita mulai dengan memberikan training kepada pemimpin di Manila. Itu adalah sangat sukses. And this makes more confident enough for us to push for the formation of the international union. On early 2019, a group of di 2019 pekerja di Taiwan
dengan memberikan pelatihan kepada para pemimpin-pemimpin. Sentral dan IDWF mendukung pekerja rumah tangga di Taiwan dan juga di Kuwait, dan juga dibentuk di Kuwait 2019. Konferensi internasional membawa para pemimpin dari negara yang berbeda dari UK, Kanada, Amerika, Kuwait, Taiwan, Singapura, Kuala Lumpur, Singapura untuk memulai perencanaan mengenai formasi untuk serikat pekerja. Itu adalah sebuah kesuksesan. Kita sangat senang dengan itu. Mungkin kita bisa melanjuti untuk melakukan rencana ini. Mungkin kita tidak bisa melakukannya karena pandemi. Kita percaya kita memiliki banyak anggota dan kita semua bersatu terutama untuk perlindungan kepada para pekerja, terutama untuk yang rentan adalah pekerja rumah tangga. Mendidik semua pekerja rumah tangga di serikat dan juga membagikan mengenai tantangan-tantangan dan bagaimana kita bisa membantu satu dengan yang lain. Ini adalah apa yang kita lakukan. Sekarang baik karena kita lakukan di Zoom, tetapi jika ada masalah yang mendadak, sentral akan mengorganisasi untuk pertemuan untuk memikirkan mengenai masalah yang ada di Filipina. Ini adalah pekerjaan yang besar. Kita adalah pekerja rumah tangga yang tinggal di dalam dan sangat menghargai pemimpin kami. Dan untuk pemimpin kami dengan memberikan kami proteksi. Untuk ketua kita melihat bahwa IDWF adalah jaringan yang sangat kuat. Sheila, maaf, kita harus menyelesaikannya. Saya hanya ingin menyampaikan yang terakhir. Kita terus membangun dan juga tujuan kita adalah berharap untuk menjadi afiliasi dengan IDWF. Terima kasih, selamat malam, selamat pagi. Selamat Hari Internasional Pekerja Migran. Terima kasih, Sheila. Terima kasih untuk presentasinya. Sangat menginspirasi dengan kapasitas dan komitmen untuk membangun serikat di Macau, Taiwan, Kuwait, to the rest of the sisters in other regions of the world. Thank you for sharing your ways of pushing for advocacy agendas, for pro-migration policies, for bringing these stories and for generating information, but also for setting a political agenda for migrant justice. Thank you so much, Sheila.
And now we go to the third panelist, our sister, comrade, compañera, Wendy Galarza. She's originally from Ecuador, but she lives and works and organizes in Italy. She's a regional officer for PhilCamps in Italy, and she's going to talk about challenging borders, how migrant domestic workers fight back border closures in times of COVID, and how they push for firewalls and pro-migration policies. Wendy, we welcome you, all yours. Buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos. Esta vez de verdad un honor poder hablar con ustedes en este día tan importante para los migrantes, para el laborador migrante. ¿Cómo se esfidan? ¿Cómo se lucha para eliminar barreras y fronteras a nivel internacional y nacional cuando se es un trabajador migrante? Cuando se es una trabajadora doméstica migrante. En primer lugar, las barreras se eliminan y se lucha contra ellas con la unidad. Con la unidad que en el sector del trabajo doméstico es muy fuerte. Será porque somos todas mujeres, será porque tenemos una sensibilidad más elevada de las que poseen los hombres, pero es así, las mujeres se unen para conseguir derechos y para conseguir valor adjunto. Yo quisiera compartir con ustedes lo que nosotros a nivel muy largo se hace en Europa. Quisiera compartir con ustedes, visto el tiempito que tenemos, 4 ejemplos que para mí personalmente son ejemplos muy importantes y que van nominados y mencionados y van hechos y tienen que ser conocidos por todos. Yo hablaré en este momento de las estrategias que las trabajadoras domésticas migrantes han hecho a medio y largo tiempo, antes y durante el COVID, durante la pandemia que estamos viviendo. Empiezo con las compañeras de Holanda, que en una grande porcentual son de la América Latina o si no de las Filipinas. En el caso específico hablaré con ustedes, compartiré con ustedes del ejemplo de las compañeras de las Filipinas que se organizaron en un crowdfunding para poder haber recursos económicos para poder condividir con sus hermanos trabajadores domésticos migrantes en el periodo más crudo del lockdown con medicinales y comida, víveres. Después pasó al ejemplo de una campaña, de una lucha a largo tiempo de las compañeras de España, que es un colectivo de mujeres muy empoderadas y resilientes, que hablo de la conciencia que nosotros tenemos como IDWF, que desde el 2014 se están organizando, se son organizadas en este colectivo en toda España, mujeres de habla latina y no, mujeres migrantes, mujeres refugiadas, para adquirir derechos y con una lucha sistemática, organizada de largo tiempo, pedir al gobierno y al rey español que cambie un edicto real que impide que las trabajadoras del hogar tengan acceso a los días de reposo, a un convenio nacional con todos los derechos y los derechos que de ese se derivan. Las compañeras son muy activas, sea yo que Elizabeth hemos tenido el gusto de verlas y visitarlas del vivo y saber que son un grupo de mujeres empoderadas y esperemos que en el 2021 podamos tener más relaciones y contactos con ellas. Después paso a las compañeras de Inglaterra, en el específico paso a las compañeras de Inglaterra, las compañeras de The Boys, que son compañeras de origen de Medio Oriente,
Asia y Pacífico, y también hay compañeras latinas y del África. Ellas tienen una campaña a largo término que habla y pide al gobierno de Inglaterra que se reavíe el sistema de visado que estaba en el 2012, que era un sistema de visado muy bien organizado y que permitía que una trabajadora migrante llegara en Inglaterra y tuviera derechos enseguida. Esto después con los tratados que se hacen, que la Inglaterra empezó a hacer para dejar la Comunidad Europea, fue suspendido. Esta mancanza del tratado, esta suspensión de este tratado, hará sí que cuando la Comunidad Europea, que cuando la Inglaterra finalmente salga de la Comunidad Europea, a nuestras compañeras esta documentación viene a faltar. Es peligroso, es difícil, pero ellas son mujeres de lucha y yo quiero compartir con ustedes una cosa que ellas hicieron, porque son muchísimas, sobre todo las que trabajan casa puertas adentro, en el cuidado, para no estar solas porque sus empleadores no las dejaban salir, como ha sucedido en todo el mundo, porque tenían miedo del contagio y todos los demás. Ellas inventaron con el utilizo de las plataformas, el momento de hacerse compañía, el ejercicio, la condivisión de las cosas, la condivisión del día, de las recetas, de las preocupaciones y las dificultades, y eso ha permitido que mentalmente las compañeras, amigas y hermanas de la Inglaterra se mantuvieron en salud, además de todo lo demás que ya conocemos que estamos viviendo con la pandemia. He dejado el país en el que yo vivo y trabajo desde hace 20 años por último. Nosotros hemos tenido un caso particular. Nosotros, en medio de todo el desastre que puedo decir que tenemos una situación semi-privilegiada, sí y no. En esta situación, las organizaciones sindicales, incluso como a la cual yo represento y adherisco, nos fuimos donde el presidente, el gobierno, y le pedimos que las trabajadoras del hogar durante la pandemia, el lockdown, sobre todo las que hacen limpieza de casa, tenían que tener derecho a un subsidio de parte del gobierno para poder pagar los recibos de la luz, agua, gas, comida, en esos días que no trabajaban. El gobierno aceptó la requesta de las organizaciones sindicales y a nuestras trabajadoras le dieron lo llamaron un bonus de 1.000 euros divididos en 2 meses, que no fue a cubrir todos los gastos, pero fue a cubrir un pedazo de las necesidades. Esto ha facilitado dos cosas de largo tiempo, tipo la regularización de las trabajadoras del hogar con una calle prioritaria, una vía prioritaria urgente, y lo hicimos. Y dos, que facilitó también el avío y la conclusión del nuevo convenio nacional de las trabajadoras del hogar. Dan membuat itu mudah untuk konvensi internasional untuk para pekerja rumah tangga untuk mengakses hak mereka di negara kita. En toda Europa y en todo el mundo hablamos la misma lengua, el mismo idioma, que es el idioma de los derechos, de querer derechos y de derrumbar muros y barreras. ¿Y qué cosa queremos? ¿Qué cosa piden los trabajadores de migrantes en todo el mundo? Sudah kamu lakukan dari pekerja rumah tangga secara prospektif? Apa ya kita memiliki keamanan? Maaf, saya tidak bisa mendengarkan pembicaranya. Mungkin dengan mematikan kamera akan membantu. These things happen in webinars
We're Ini going to terjadi di webinar. Sepertinya ada masalah koneksi. Saya minta Adriana bisa dengar saya. Terima kasih, Fish. Saya mengatakan bahwa ini sangat umum di webinar. Saya rasa Wendy adalah contoh yang sangat kuat di Inggris dan juga di Italia. Strategi untuk menyediakan kebutuhan makanan dan juga untuk mengadvokasi mengenai pembatasan pekerja rumah tangga. Wendy, semoga dia bisa kembali. Kita akan maju ke pembicara berikutnya, Ajen dari Amerika. Dia adalah direktur eksekutif dari NDWA. Kita harus di Amerika itu untuk penyatuan pekerja rumah tangga itu tidak memungkinkan. Dan saya tahu ada jumlah yang sangat besar untuk pekerja rumah tangga di Amerika. Dan saya sangat tak sabar menunggu Ajen. Terima kasih Adriana. Halo, selamat Hari Internasional Pekerja Migran. Saya mempunyai waktu bersama Anda sekalian dan semua pembicaranya sangat kuat. Kita mengorganisasi babysitter dan juga pekerja rumah tangga lainnya. Dan untuk membentuk kebijakan mereka di hidup mereka, termasuk Hilda Blanco, dan adalah kehormatan buat saya bahwa pekerja rumah tangga dari seluruh dunia yang menghadapi krisis yang berat, kami menghormati Anda. NDWA mempunyai 70 afiliasi lokal dan juga komunitas di Amerika. Kerja kita ada sangat penting. Kita telah dikeluarkan atau tidak dimasukkan seperti anti-imigran. Pekerja rumah tangga ada di garis depan dalam COVID-19 ini. Dan juga mereka kehilangan pekerjaan, mata pencarian, perempuan hitam, perempuan dengan kulit berwarna. Kita adalah sektor di ekonomi yang mensupport banyak pekerja yang tidak mempunyai surat-surat yang terdokumentasi. Lintas perbatasan pekerjaan kita adalah wanita berkulit hitam, wanita dengan kulit berwarna. Sangat penting untuk strategi kita untuk membuat kekuatan dan juga untuk mengadakan perubahan untuk membawa keadilan
Kita adalah bagian daripada pergerakan wanita dan juga yang bisa berdiri teguh daripada pelecehan. Kita sudah memimpin para wanita dengan kulit berwarna untuk melihat, untuk menyadari kekuatan mereka. Kita juga dapat memberhentikan keluarga yang terpisah di perbatasan. Dan kita juga terus berjuang untuk para keluarga pekerja migran yang ditahan. Pekerja rumah tangga, kampanye pekerja rumah tangga untuk kulit hitam mengartikulasi 5 tahun visi. Dan selama COVID, kita bekerja dengan para serikat dan juga non-serikat untuk memastikan bahwa dunia melihat pekerja rumah tangga adalah pekerja yang penting dan juga mereka bisa dilindungi dan merasa aman dalam masa pandemi ini. Dan juga bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini dan bagaimana kita menghadapi perekonomian sekarang ini. Kita melihat pekerja rumah tangga adalah sebagai makhluk hidup, sebagai pengasuh, perawat, dan juga sebagai pemimpin untuk perubahan. Dan tahun 1960, dia adalah pemimpin, kunci pemimpin, dan memastikan bahwa pekerja rumah tangga adalah bagian dari pergerakan tersebut. Kita bukan hanya berjuang untuk hak, tapi juga untuk kemanusiaan, tentang kemuliaan sebagai manusia, dan juga hak untuk hidup dengan kekuatan, dengan keluarga, dengan komunitas, dan negara sebagai satu kesatuan. Karena para pekerja rumah tangga itu menderita, dan banyak dari mereka yang masih tidak bekerja, dan untuk mereka yang bekerja, gajinya pun dipotong, dan juga mereka harus mengeluarkan uang dari kantong mereka untuk tes COVID. Di mana pada masa pandemi ini adalah semua berjuang untuk mendapatkan uang. Pekerja rumah tangga berkulit gelap melahirkan banyak masalah. Mereka itu tidak mendapatkan perlindungan sebagai pekerja rumah tangga. Dan di krisis ini, anggota kami menjadi lebih banyak, mereka lebih aktif dengan administrasi yang baru dan juga wakil presiden yang baru dipilih, dan juga untuk peraturan pekerja rumah tangga. Kita percaya bahwa kita bisa memimpin pergerakan kita yang berhubungan dengan kekuatan itu dan akan berubah, dan kita akan
mendapatkan apa yang sudah kita perjuangkan. Dan saya sangat bangga bisa berjuang dengan IDWF secara global. Dan pekerja rumah tangga adalah yang berjuang di depan untuk mencapai itu. Terima kasih Aijin untuk ini. Honestly, the most bright light and inspiration always came from the domestic workers movement, from our sisters and from our... Pergerakan yang sangat terlihat jelas itu adalah sebenarnya datang dari pekerja rumah tangga. I see that the Spanish interpretation has been lost. I'm just like Spanyol, penerjemah Spanyol telah hilang dan saya ingin melihat apakah sudah bekerja. Ada di panel, ada pertanyaan. Kita tidak hanya melihat mendengarkan dari Brasil, mengorganisasi, dan juga dari beberapa negara, dari seluruh negara, untuk para pekerja rumah tangga secara adil, dan juga mengenai kebijakan imigrasi, dan juga cerita yang menginspirasi dari Eropa, dari di mana mereka sangat kreatif, dan juga di Brasil yang mereka dalam keadaan lockdown. Dan akhirnya di Amerika dan juga terlibat dalam pergerakan ini dan membawa semua kemanusiaan ini. Saya rasa kita memiliki banyak inspirasi seperti yang Aijin, kalau kita aktif dan akan terus bertumbuh. Adalah suatu kehormatan untuk bekerja dalam pergerakan ini dan juga penggalangan dana untuk masa pandemi ini, dan juga membayangkan bagaimana federasi dapat melakukan terhadap afiliasi kita dan memberikan kekuatan. Elizabeth, silakan. Terima kasih untuk sambutan yang hangat. Saya telah mendengar sangat fokus dan saya tidak pernah merasa lelah pada saat saya mendengar kepada kalian semua, pada saat saya melihat nama Anda. Dalam waktu 2 jam ini, kalian adalah anggota kami dari Jamaika, Malaysia, Indonesia, dan Eropa, Amerika Latin, dan semua negara yang berbeda, dan saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Itu adalah Anda yang membantu bagaimana IDWF sekarang. Saya ingat bagaimana kita memulai awalnya. Kita hanya memiliki sedikit pekerja rumah tangga di organisasi kami dan juga serikat yang mewakili pekerja rumah tangga. Tapi hari ini kita telah berubah sangat banyak. Pekerja rumah tangga migran lebih banyak lagi, lebih kuat dalam suara mereka, dan lebih terlihat di IDWF dan juga di semua tempat mengenai pekerjaan perawatan di Eropa. Dan saya mendengar
banyak pekerja rumah tangga yang tidak terdokumentasi di Eropa. Jadi mereka itu tidak lagi menjadi tidak terlihat. Tapi mereka juga mengakui bahwa mereka memberikan kontribusi. Hari ini saya belajar banyak. Ini akan membuat IDW bergerak. Kita akan terus melanjuti untuk mendorong ratifikasi 189 190. Semua standar internasional juga membicarakan mengenai hak daripada pekerja rumah tangga. Mereka juga menyatukan kita dengan teman-teman dan juga partner. Selamat Hari Internasional Rumah Tangga. Feel the power we all have, together we will bersama kita akan bersama lagi. Tapi adalah sangat penting kalau kita saling bergandengan tangan dan kita akan merasakan kekuatan bersama. Tetap berjalan maju dan berharap. Terima kasih untuk para penalis, moderator, semua kolega saya yang sudah bekerja di belakang, penterjemah. Kamu telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dan kita semua telah menikmatinya. Terima kasih. Terima kasih Elizabeth. Saya hanya ingin mengatakan kita tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan Anda, tapi saya akan membuat laporan untuk menjawab pertanyaan Anda. To keep talking about these, but unfortunately, time is always karena waktu tidak cukup. Jadi saya akan memastikan untuk memberikan pertanyaan kepada panelis dan saya akan mendistribusikan lewat email dan lewat website. Terima kasih. Feliz Año Nuevo. Thank you so much to everyone. And terima kasih semua. It's so late for all of you sisters. Kita tahu di Asia sangat sudah telat. Beberapa dari kita tetap minum kopi. Kita bersama. Terima kasih. Thank you. Thank you. Bye. Goodbye. Thank you. Thank you. Good night. No one wants to leave now. This is IDWF tradition. Exactly. Yes. Our hands are on mat.